Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Patricia. Iwan tidak hadir. Iwan tidak hadir ya. Ya, Iwan tidak hadir. Patricia. Ya, apa? Sakit Bu. Sakit ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingin menanyakan materi minggu lalu. Ada yang masih ingat materi tentang minggu lalu yang telah Ibu jelaskan? Masih Bu, tentang cerpen. Ya, cerpen. Cerita pendek Bu, cerita pendek. Ya, apa cerpen itu masih ingat pengertiannya? Masih Bu. Apa Cerpen adalah cerita pendek Bu. Ya, cerita pendek. Cerita pendek yang habis dibaca dalam sekali duduk Bu. Ya. Ceritanya tentang persahabatan Bu, tentang persahabatan ada Bu. Ya, Ceritanya. ya, betul. Ada berapa unsurnya? Ada yang masih ingat berapa unsur cerpen yang terkandung di dalam cerpen? Unsur intrinsik dan ekstrinsik Bu. Dan ada Musik ya Bu. Kalau unsur intrinsiknya apa anak-anak? Penokohan dan tokoh. Ah, Penokohan dan tokoh. Penokohan. Sudut pandang, alur. Pandang, alur Amanah. ya, bagus. Mana ya, bagus ya, masih ingat materinya. Sekarang sebelum Ibu menyampaikan materi yang baru di sini, Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran dulu ya. Yang pertama di sini tujuan pembelajaran kita. Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan yang pertama mengetahui ciri teks hasil observasi. Kemudian yang kedua mengetahui ciri teks hasil observasi ya. Sekarang kita akan memasuki materi yang baru, yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Udah bisa dilihat anak-anak? Bisa Bu. Bisa ya. Nah, perhatikan di sini teks laporan hasil observasi ya. Apa itu teks laporan hasil observasi? Teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Ya, betul ya, bagus. Ini teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta ya. Berdasarkan hasil pengamatan. Misalnya di sini kita dapat melakukan pengamatan atau mendeskripsikan, misalnya di sini contohnya apa? Ada ya, ada hewan. Apa lagi selain hewan? Yang dapat kita Alam Bu, alam, gunung. misalnya ya. Saya suka hiking Bu, naik gunung. Jadi banyak observasi, bisa melihat hewan-hewan di gunung. Ya, betul. Nah, itu pengertian dari hasil teks laporan observasinya. Kita lanjut lagi yang kedua. Yang kedua di sini, yang pertama di sini ciri-ciri ya, ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama di sini ditulis secara lengkap dan sempurna. Ya, artinya di sini di dalam kita menulis teks laporan hasil observasi itu berdasarkan 5W plus apa? 1H. Apa itu? Ya, apa itu 5W plus 1H? Adik Simba. Apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, bagaimana, atau disingkatnya adik Simba. Ya, atau bisa dirumuskan dengan adik Simba ya. Simba. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua kita lihat di sini bersifat objektif ya. Apa itu objektif? Artinya apa, Nana? Apa adanya Bu. Fakta realita sesuai Apa? kenyataan. Sesuai kenyataan. Ya, kenyataan.
bersifat objektif di sini ya, artinya di sini kita menulis informasi ini ditulis berdasarkan hasil observasi yang telah kita lakukan ya, berdasarkan apa yang kita lihat, dan kita menulis teks laporan hasil observasi. Yang ketiga di sini, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek yang tunggal ya, tapi satu objeknya yang kita bahas dalam teks laporan hasil observasi. Kemudian yang keempat di sini ditulis berdasarkan fakta ya, fakta sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. Apa itu fakta anak-anak? Nyata, Bu. Pernyataan yang sebenarnya. Kenyataan, berdasarkan kenyataan. Kemudian yang kelima di sini, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Maksudnya apa di sini? Penelitian terkini berarti penelitian yang baru yang sudah sesuai dengan kebenaran. Ya, betul. Saat ini juga sedang terjadi, bukan hoax. Kemudian yang keenam, tidak mengandung prasangka atau dugaan yang menyimpang atau yang tepat. Maksudnya di sini apa? Tidak mengandung, tidak opini, tidak hoax. Tidak hoax. Tidak hoax. Ya, artinya di sini kita menulis teks laporan hasil observasi itu tidak menduga ya, harus melakukan penelitian. Lanjut lagi. Penelitian. Yang kedua ya, yang kedua ini teks laporan hasil observasi. Apa anak-anak di sini tujuannya? Yang pertama itu untuk memberikan informasi terbaru, Informasi baru. Memberikan informasi terbaru ya, terbaru. Kemudian yang kedua, untuk mengatasi suatu persoalan. ya betul, untuk mengatasi suatu persoalan atau permasalahan ya. Yang ketiga, Permasalahan. Untuk menemukan cara terbaru. Yaitu untuk menemukan teknik atau cara terbaru ya di dalam penelitiannya. Yang keempat ini apa anak-anak? Untuk melakukan pengawasan atau perbaikan. Ya, melakukan pengawasan atau perbaikan ya. Kemudian yang terakhir itu untuk mengetahui perkembangan suatu permasalahan ya. Itu ada 5 tujuannya. Ya. Setelah tujuan, kita lihat fungsinya di sini. Laporan hasil observasi juga memiliki fungsi ya. Yang pertama itu sebagai bahan penelitian. Kita melakukan penelitian fungsinya untuk meneliti sesuatu. Kemudian yang kedua itu sebagai sumber yang dapat dipercaya. Ya, sebagai sumber. Kemudian yang ketiga itu sebagai laporan juga dalam pengamatan. Yang keempat itu sebagai dokumentasi. Kemudian yang kelima itu sebagai ilmu pengetahuan ya, pengetahuan kita. Lanjut lagi setelah itu yang keempat di sini strukturnya ya. Struktur teks laporan hasil observasi di sini strukturnya ada berapa anak-anak? Ada yang tahu? Ada tiga. Ada berapa? Coba sebutkan yang pertama. Pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat ya, ada tiga. Terima kasih. Kita lihat yang pertama, pernyataan umumnya. Pernyataan umum ini berisi tentang pembukaan atau berisi tentang informasi. Misalnya, contohnya ada yang informasi secara umum. Ya, ada yang bisa berikan contohnya. Misalnya apa? Contoh dari Ya, ayo silakan. Misalnya objek kajian penelitiannya, misalnya tempatnya di mana, kemudian apa yang diteliti, dan seterusnya. Ya, terima kasih. Ada lagi yang bisa memberi contoh dari pernyataan umum ini ya. Tadi berisi tentang pembukaan misalnya. Sebelum Ibu memberikan contoh, ada yang bisa? Misalnya pernyataan umum ini misalnya bunga mawar adalah bunga yang sangat indah ya.
bunga ini sangat disukai oleh semua orang. Misalnya itu merupakan pernyataan umum dari bunga mawar ya. Mawar. Ya, kemudian deskripsi bagian yang kedua kita lihat di sini berisi tentang isi ya, rincian. Misalnya bagian dari bunga mawar misalnya kita lihat ada apa saja anak-anak? Kembang. Bagian bunga mawar coba sebutkan apa saja yang Ada putih, Ya, ada pangkal bunga, kelopak, ya kelopak, ada daun, ada Daun. duri. Ya, Batang. itu yang kita dapat kita sebutkan dari bagian bunga mawar ya. mawar, Yang ketiga yang di sini deskripsi manfaat itu berisi tujuan ya atau fungsinya. Deskripsi manfaat di sini berarti berhubungan dengan fungsi. Misalnya fungsi dari bunga mawar itu apa? Misalnya untuk memperindah ruangan, Bu. ya betul untuk memperindah ruangan apalagi ya selain untuk memperindah ruangan fungsi atau manfaatnya Harum ruangan, Bu. mengharum ruangan Membuat ya. sehat ruangan. Tidak lembab, wangi, bagus. Kemudian Penyejuk ruangan. ya penyejuk ruangan itu manfaat dari bunga mawar ya. Sekarang kita lanjut lagi langkah-langkahnya di sini kalau kita menyusun teks laporan hasil observasi yang pertama kita harus menentukan objeknya dulu ya, objek yang akan kita teliti. Setelah itu baru kita melakukan atau menyusun jadwal ya jadwal observasi yang akan kita lakukan. Yang ketiga kita melakukan Observasi. Observasi. Setelah kita melakukan observasi baru kita mencatat hasilnya. Mencatat hasil di sini memperhatikan ketetapan isinya, struktur dan kaidahnya. Nah, itu langkah-langkah dilakukan untuk teks laporan Mawar, latih. Ya, itu merupakan contoh kata benda. Kemudian apa itu kata perma? kerja, Bu. Betul, kata kerja. Apa contohnya kata kerja? Ada Berjalan, makan, berjalan, tidur, Berjalan. Berjalan, berlari, makan, minum, Itu merupakan tidur, kata main kerja ya. game, main Mobile Legend. Yang kedua itu afiksasi ya. Afiksasi ini kata dasar yang sudah berimbuhan. Apa contohnya? Apa itu kata dasar yang sudah berimbuhan? berlari, kata dasarnya lari. Meminum, kata dasarnya minum. Ya, Bermain, kata dasar main. Ya, main betul ya. Paham semua. Kemudian yang ketiga, definisi dan deskripsi ya. Ini kalimat yang menggambarkan tugas. Misalnya apa contohnya? Teori dari deskripsi. Misalnya, Saya, Bu. ya, Saya, Bu. ya silakan. Contohnya, kalau kalimat definisi, Ya, fakta merupakan suatu kenyataan. ya Kalau Pak. kalimat deskripsi, mawar, bagian-bagian mawar terdiri dari batang, daun, kembang, kelopak. Itu saja, Bu. Ya betul, bagus ya. Kita paham. Yang terakhir ya, kalimat simpel dan kompleks. Kita lihat kalimat simpel ini. Kalimat simpel ini kalimat yang terdiri dari satu klausa ya. Apa contohnya kalimat yang terdiri dari satu klausa? Ada yang bisa memberikan contohnya? Nah, misalnya, tumbuhan di Taman Nasional ini berjumlah 436 jenis. Apa di situ klausanya? Yaitu pada kata, ayo apa Nana? Ada pada kata apa? Pada kata tumbuhan. Tumbuhan. Kemudian yang kedua, kalimat kompleks. Kalimat kompleks ini kalimat yang memiliki dua klausa ya. Apa contohnya? Ada yang bisa memberikan contoh tentang kalimat kompleks? Ibu. Ya, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan. Ibu
datang ke rumah ketika ayah sedang tidur. Ibu datang ke rumah ketika ayah sedang tidur. Ketika ayah sedang tidur. Di mana klausalnya? Klausa yang pertama pada kata Ibu datang ke rumah, itu klausa pertama. Kemudian ketika merupakan kata penghubung. Ayah sedang tidur, klausa kedua. ya, betul ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah jelas semua penjelasannya? Jelas, Bu. Ya, sudah jelas ya. Terima kasih kalau sudah jelas. Sebelum Ibu menutup pelajaran ini, nanti kalian buka ya, ini ada link YouTube, nanti kalian kerjakan tugasnya, nanti di WA ya, WA Bu Guru nanti. Ya, Bu. Ya Bu. Tugasnya telatnya kapan, Bu? Tugasnya Berapa, Bu? Ibu tunggu sampai jam 12 malam nanti ya, tugasnya Ya, dikumpulkan. Bu. Ya. Ya, Bu. Sekarang kita akan menutup pelajaran kita pada hari ini. Sebelum menutupnya, Ibu ingin menyimpulkan ya, menyimpulkan tentang materi yang telah Ibu sampaikan pada hari ini. Sebelum Ibu menyimpulkan, ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ada yang ingin memberikan pendapat? Silakan. Ada? Kalau tidak ada, Iwan, Bu, itu katanya Bu Iwan, Bu. silakan Iwan. Ya Bu, hari ini kita belajar banyak sekali ya Bu yang didapat, ternyata banyak materi yang sudah Ibu berikan itu, ternyata itu materi baru buat Iwan. Semoga materi itu bisa bermanfaat. Ya, selain Iwan, siapa lagi yang ingin menyimpulkan sebelum memberikan kesimpulan? Baik, kalau tidak ada. Jadi, teks laporan hasil observasi adalah teks yang menjelaskan informasi tentang suatu objek yang telah diamati serta memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta atau hasil pengamatan. Tadi ada unsur-unsurnya ya, ada strukturnya, ada struktur teks laporan hasil observasi. Baik, kita sampai di sini. Ibu ucapkan selamat pagi. Pagi. Pagi, Bu. Pagi Bu. Pagi, Bu. Ya, silakan untuk Ibu Noviana sebagai siswa. Apakah ada pertanyaan kepada Bu Guru? Sebagai Sudah, Bu, cukup jelas, Bu. tidak ada pertanyaan untuk Bu Guru. Dah, cukup jelas. Ini penting untuk Noviana. Artinya perannya kan Ya, Bu. siswa, peranannya siswa. Nah, pertanyaan Ya. tugasnya gimana atau apa? Sudah jelas. Sudah tadi tugasnya sudah ditanyakan melalui link YouTube, disuruh membuka link YouTube, kemudian dikerjakan, telat mengumpulkannya jam 12 malam lewat WA pribadi, Bu. Ya, udah jelas ya. Ya, baik. Sekarang pertanyaannya Ibu sebagai pamong ya, silakan. Sebagai pamong Ya, Bu. itu. Ya, terima kasih, Bu. Ya, silakan. Terima kasih masukan dari saya, yaitu secara keseluruhannya sudah bagus, dari pendahuluan, inti dan penutupnya, terus adanya interaksi dengan siswa secara terarah dan menuntut siswa untuk berpikir kritis. Terus yang kedua, pada saat guru bertanya pada siswa, guru tidak menyebutkan nama siswa yang menjawab pertanyaannya itu, Ibu Ernaya. Ibu Erna cuma mengucapkan Ada, Bu. Ada. Ada ya. Ada, Kemudian tadi saya ada, Bu. Tadi terima kasih dengan saya gitu. Oh, mungkin dari Bu. Terus untuk Oh ya, Bu. ya, untuk tugasnya Bu Erna, Ibu Erna Ya. tadi cuma mengatakan linknya aja ya. ya link Linknya aja, tidak mengasih tahu kepada siswa halaman berapa, terus teksnya apa. isinya tadi Link udah jelas, Bu. link tapi di sana ada link yang bisa diakses siswa. Iya, Bu. Ya, terima kasih Bu. Mungkin itu saja dari
bisa anu. Oh ya, terima kasih Bu Nurma sebagai guru pamong ya. Iya Bu. Nah, Bu Nurma tadi sebelumnya sudah membaca RPP-nya Bu Erna ya. Sudah Bu. Ya, jadi Bu Erna sudah punya ini kan, punya apa sih LK yang akan ditanyakan kan? Sudah siapkan kan? Jadi Bu Erna mungkin ke arahnya nanyakan bagaimana penerapan RPP dalam pembelajarannya. Tolong, itu harusnya itu ya. Ya, Ya. ini untuk masukan ya Bu Erna, Bu Rina ya. Iya. Oke, sekarang Pak Iwan sebagai dosen. Oke, tadi setelah dilihat, diamati pribadinya itu harusnya itu ibu menggunakan pakaian yang rapi karena dilihat oleh siswa idealnya seperti itu. Tolonglah jangan dikira di rumah itu timbang di rumah kata anak tuh kata ibu nanti anak si ibunya juga gitu ya. Ini kan siswa itu pasti meniru guru gitu, meniru dari wajahnya, pakaiannya, rambutnya semuanya dilihat siswa itu. Ini mah gambaran Iwan. Nah, terus tujuannya itu tidak jelas tadi, kurang kedengeran sama Iwan tujuan pembelajarannya yang diucapkan oleh guru saat praktek tadi kurang jelas. Apa Iwannya kurang dengar atau memang benar? Mungkin nanti dijawab. Kemudian tahapan pendahuluan, isi dan penutup sudah ada semua terwakili alhamdulillah. Seperti itu Bu Nur, hatur nuhun. Ya. Terima kasih Pak Iwan. Ini punten ini sudah di set untuk di video. Sudah semua sampai sekarang juga masih di video supaya ada prosesnya. Terima kasih. Ada. Mudah-mudahan biar tampil semua, kan ini aplikasi sudah membaca, orang-orang yang masuk juga udah kelihatan ya. Ya baik, semuanya Bu Maya, saya dulu atau Bu Maya dulu boleh? Ya dulu, oke. Baik ya, pertama dari Bu Erna ya, Bu Erna, karena memang ini daring ya, disebutkan bahwa ini adalah pembelajaran daring. Jadi sebetulnya Bu Erna itu tidak perlu menceramahi ya, menjelaskan itu PowerPoint itu. Anggap saja anak ini sedang mengamati materi ini bisa melalui tadi YouTube, melalui internet, melalui buku paket. Ya itu. Ini kadang-kadang kita kelupaan teaching imajinasinya itu lupa bahwa kita ini sesungguhnya itu ada di dunia maya ya. Nah itu lupa, seolah-olah kita luring. Tadi kalau melihat Bu Erna menerangkan materi itu gambarannya adalah luring. Bu Erna berhadapan dengan siswa. Kan ini kan sudah dikatakan jelaskan bahwa ini daring ya. Jadi dia pegang HP, Bu Erna pegang HP ya. Makanya kemarin saya contohkan tuh itu bahwa pegang HP. Oh iya ini, Nurdiana jawab. Nah itu kan daring ya. Nah tahu Bu Novia, tahu siswa Noviana itu menjawab, teman-teman menjawab dari mana? Coba apakah jaringannya lewat? Ya kan tidak kan? Nah harusnya pegang HP itu. Makanya kemarin saya terus terang saja. Contohnya itu adalah pegang HP. Siapa sih yang menjawab itu? Oh saya lihat di sini, saya lihat di sini tuh. Jadi itu yang pertama. Jadi benar bahwa sebentar. Sebentar Bu. Ya, saya mau merekam juga. Benar bahwa tadi Bu Erna menyampaikannya secara gamblang ya. Memang buat kita yang mendengarkan itu seolah-olah benar-benar itu jelas karena itu materi memang harus dijelaskan ya. Tapi ini kan bentuknya penerapan model pembelajarannya adalah discovery K13. Jadi tidak ceramah lagi ya. Itu ini kadang
kadang-kadang lupa aja itu, seolah-olah luring dan daring nyampur ya, seolah-olah seperti itu ya. Jadi itu saja Bu Erna, pada saat menayangkan PowerPoint itu benar, nggak apa-apa, anggap itu adalah internetnya, anggap itu adalah buku paketnya. Tapi Bu Erna jangan menuntun siswa, jangan. Tuh, amati, klik, terus Ibu beri waktu sekian menit, biar aja membaca. Nah, Bu Erna jangan memberi komentar, jangan memberikan petunjuk, apalagi zaman sekarang guru itu tidak boleh memotong kata separuh. Ya anak-anak coba perhatikan ya. Coba secara umum deskripsi itu ciri-cirinya apa? Bu Erna mengatakan secara atau deskripsinya adalah menggambarkan. Nah, itu tidak boleh sepotong-sepotong. Langsung kata putus satu kata. Ya, jadi jangan menuntun siswa untuk mengulangi atau mengikuti kata-kata bu guru. Memang itu zaman dulu ya. Sekarang sudah harus berubah. Itu ya. Tentang Ibu lihat di sini nilai Bu Erna sangat bagus, volumenya ya, suaranya sangat bagus, penggunaan bahasanya sudah bagus, walaupun Bu Erna dari Indonesia bagian tengah atau timur, barat ya, iya, tetapi ya memang Bu Erna vokalnya sudah bagus ya, karena ada yang prosedur dibaca prosedur, ada ya, ada tulisannya juga masih prosedur, ucapannya prosedur ya, tidak apa-apa karena memang itu logat masing-masing daerah. Tapi untuk guru bahasa Indonesia tentu harus bisa membedakan ya, tulisannya prosedur, ucapan pun prosedur. Oke ya, di dalam teks RPT kemarin masih Ibu lihat prosedur tulisannya, ucapannya pun prosedur. Oke, suaranya bagus, lip sync suara dengan video juga tepat ya. Terus konsepnya ada, tadi menjelaskan materi, hanya penerapan model pembelajarannya ya Bu Erna ya, itu adalah ceramah, padahal yang diharapkan adalah discovery dengan menerapkan pembelajaran pendekatan tepat ya, yang menuju revolusi 4.0 ya. Apa itu 4.0 gitu ya. Nah itu, terus bagaimana pengelolaan kelasnya Bu Erna tadi? Bu Erna pembukanya bagus, itu sudah bagus, berdoa, mengabsen, udah lengkap, itu bagus. Pembukanya sudah bagus, kena semua ya, kena semua. Hanya itu saja penerapan model pembelajaran yang masih harus diperbaiki itu ya. Dan lain-lainnya kemampuan melakukan atau menggunakan IT bagus. Bu Erna sudah PowerPoint-nya juga sudah oke ya, bisa dibaca jelas ya. Nah ya, kalau dan ada PowerPoint-nya ada gambar kapal itu ya, itu juga udah masuk ya, masukan, berarti Bu Erna paham dengan penggunaan IT. Ya, untuk Bu Erna itu saja, yang masih sedikit ada respon dari saya atau dari Bu Nur, itu penerapan model pembelajaran ya. Nah, untuk Bu Noviana sebagai siswa udah bagus ya, udah antusias ya. Cuman hanya satu ya, pada saat Bu Erna menyimpulkan merefleksi ya, menyimpulkan pembelajaran hari ini, Noviana sebagai siswa tidak ikut menyimpulkan, padahal kan saat menyimpulkan harus dengan siswa. Kan Ibu kemarin nyontohkan sama, ayo anak-anak simpulkan pelajaran hari ini apa. Nah itu kan yang menyimpulkan ternyata kemarin Ilham menyimpulkan, Bu simpulkan. Ibu tahu Ilham adalah Ibu membaca gawai, gitu ya. Nah sama Bu Erna juga tadi pada saat Bu Erna menutup ini, Bu Noviana juga ikut memberikan kesimpulan. Jadi kesimpulannya, simpulkan itu bersama guru dan siswa. Jangan gurunya
saja. Nanti yang pintar Iya, iya. terus. Ya, oke. Ya, sebagai Bu Nurma ya, berikutnya Bu Nurma sebagai guru pamong. Tadi sudah tadi ya. Guru pamong sebetulnya harus lebih teliti dari alokasi waktu sampai ke penilaian. Justru peranan guru pamong itu sangat teliti seperti ini. Guru pamong itu kewajiban itu dari alokasi sampai semua itu ibu. Makanya saya kadang-kadang mungkin terrada banyak ngomong, banyak lama karena yang memang itu adalah konten saya, tugas saya. Iya, Bu. Ya, Bu Nurma ya. Oke. Iya, Bu. Nah, Pak Iwan, memang saat Pak Iwan jadi siswa itu sih tidak dihitung ya. Tidak hitung jadi siswa karena itu hanya untuk melengkapi video saja bahwa siswanya banyak. Tetapi sesungguhnya Pak Iwan posisinya berperan sebagai dosen. Ya, Pak Iwan, betul. Kemarin Ibu ingin tahu ya, pada saat Ibu ingin ini semuanya berdiri itu ya. Nah, semuanya berdiri. Jadi pakaiannya sudah bagus belum gitu. Pak Iwan belum mengatakan semuanya berdiri, tapi kok sudah menyimpulkan Bu Erna pakaiannya seperti itu. Bu Erna, mengapa Bu Erna pakaiannya kurang sopan? Menurut Ibu sopan, kecuali Bu Erna pakai kaos. Ya, nah, ya Bu Erna, kalau pakai kaos, ya udah. Kecuali Bu Ernanya gini, coba Bu Erna, Iwan minta Bu Erna berdiri. Nah, kalau sudah tahu berdiri, Bu Erna, wah ternyata Bu Erna pakai celana pendek, nah itu baru kurang sopan. Iya. Ya gitu ya, jadi maaf sebagai dosen juga tidak asal katakanlah menyampaikan hal itu karena observasi bukti langsung tuh ya, bukti langsung benarkah observasinya seperti itu. Dan sebagai penutup hari ini juga, maksudnya penyampaian di saya, Pak Iwan juga sudah bagus memberikan komentar konsep tepatnya, walaupun sebetulnya belum ada, tapi mungkin menurut Pak Iwan itu hak Pak Iwan untuk mengatakan ada, nggak apa-apa ya, itu karena semua orang punya hak untuk menilai ya. Silakan Pak Iwan sudah sesuai dengan perannya, Bu Noviana sudah sesuai dengan perannya, Bu Nurma sama, Bu Ana Safitri sama, dan karena hari ini yang lebih grogi dan lebih banyak disorot adalah Bu Erna. Ibu ucapkan terima kasih sama Bu Erna ya. Bu Erna sudah banyak mengambilnya. Kira-kiranya itu saja untuk komen dari Ibu, nanti ditambahkan oleh Bu Maya. Silakan Bu Maya. Ya Bu Nur, sudah diborong semuanya Bu Nur. Diborong? Enggak lah, masih ada banyak. Kan poin dasar ditapaknya dijelaskan aja. Iya, Bu, secara umum sudah yang disampaikan Bu Nur sudah jelas ya. Semua Bapak Ibu yang berperan sebagai dosen, sebagai guru pamong, kemudian sebagai siswa dan sebagai guru sudah menjalankan peranannya dengan baik menurut saya. Nah kemudian, tapi ada sedikit catatan nih Bu Erna. Ini kan media pembelajaran yang kemarin Bu Erna unggah ya. Iya Bu. Nah, kalau tidak salah ada beberapa catatan yang saya sudah berikan di feedback penilaian media pembelajaran Bu Erna. Mungkin bisa dibaca, kemudian diperbaiki sesuai dengan arahan Bu Erna. Ya, nanti dibuka lagi nih hasil review kami, review saya media pembelajaran itu. Ya, nah untuk tipeknya sudah terlihat, sudah bisa menggunakan media pembelajarannya sudah menarik ya, tetapi ya itu tadi Ibu Erna lihat sendiri ya nanti di catatannya apa yang saya berikan ya, nanti pada saat kompres saya berharap jauh lebih baik ya daripada tampilan slide yang tadi. Nah untuk interaksinya sudah benar yang kata Bu Nur, jangan mengeja karena kita TK saja tidak mengeja.